Hari ini saya akan membahas terkait ruang lingkup dan karakteristik lingkungan, dan adapun submateri yang saya akan jelaskan yaitu tentang bagaimana kemudian manusia memenuhi kebutuhannya dengan kemudian memanfaatkan lingkungan, atau dalam hal ini kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, saya akan juga menjelaskan tentang status dan peranan manusia terhadap lingkungan. Dalam hal ini interaksi manusia dengan lingkungan yang kemudian mempengaruhi kualitas lingkungan. Dan saya akan menjelaskan beberapa teori terkait hal ini. Berbicara terkait kebutuhan manusia yang kemudian diambil dari lingkungan, sering diistilahkan dengan istilah natural resource atau sumber daya alam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam dapat didefinisikan sebagai materi apapun yang diberikan alam atau lingkungan kepada manusia yang dapat diubah dengan cara menjadi lebih berharga dan berguna. Contohnya misalnya sumber daya air, ya air bisa kemudian digunakan menjadi lebih berguna, misalnya menjadi pembangkit listrik tenaga air ataupun penggunaan yang kemudian tidak hanya untuk air minum saja, tetapi banyak fungsinya. Nah, sumber daya alam ini atau natural resource ini dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang disebut dengan renewable resource atau sumber daya alam yang terbarukan. Artinya sumber daya alam yang mudah untuk diterbarukan atau mudah untuk dihasilkan kembali. Contohnya misalnya solar energi matahari, air, angin. Ya, bahkan bisa dikatakan renewable resource ini akan ada setiap saat. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sulit untuk terbarukan, sering disebut non-renewable resource. Nah, untuk non-renewable resource ini sebenarnya bisa terbarukan tetapi membutuhkan waktu yang lama, seperti misalnya fosfat, minyak, limestone, semacam bebatuan, dan berbagai benda-benda alam yang sulit untuk diterbarukan kembali. Biasanya non-renewable resource ini adalah benda-benda yang berasal dari tambang atau diambil dari dalam tanah, karena membutuhkan proses yang lama untuk kemudian terbentuk kembali. Interaksi manusia dan lingkungan memberikan dua dampak. Di satu sisi, manusia mendapatkan kebutuhannya dari lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, air, udara, tanah, kemudian menggunakan bahan bakar dari dalam tanah atau biasa disebut dengan bahan bakar fosil, kemudian sandan pangan dan yang lainnya. Di sisi lain kemudian interaksi manusia dan lingkungan kemudian memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dalam hal ini terjadinya perubahan lingkungan akibat adanya pencemaran dari aktivitas manusia atau biasa sering diistilahkan antropogenik. Nah, interaksi manusia dan lingkungan ini sudah sejak lama kemudian memberikan dampak negatif dan dampak positif. Ya, sejak munculnya revolusi industri di Eropa, di mana manusia mulai melakukan pengolahan lingkungan dengan menggunakan mesin, seperti misalnya mesin diesel yang kemudian menggunakan batu bara di banyak industri, maka kemudian kualitas udara di lingkungan tersebut mengalami perubahan akibat pencemaran dari pembakaran batu bara.
Begitupun misalnya penggunaan kereta api yang berbahan bakar batu bara, kemudian memberikan dampak negatif bagi kualitas lingkungan, khususnya lingkungan udara. Hingga saat ini masih terjadi pencemaran lingkungan dari aktivitas-aktivitas industri. Jadi saya katakan tadi, di sisi lain manusia mendapatkan manfaat dengan memanfaatkan sumber daya alam, namun juga memberikan dampak negatif atau kerugian bagi lingkungan. Dalam hal ini, penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran dari aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan yang lainnya. Nah, di sini dikatakan terdapat dua faktor utama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan kualitas lingkungan yang kemudian mempengaruhi siklus biogeokimia. Seperti misalnya peristiwa alam dan aktivitas manusia. Namun, aktivitas manusia menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perubahan kualitas lingkungan, yang biasanya sering disebut dengan pencemaran antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia. Dan hal tersebut dapat merubah kualitas lingkungan dan juga mempengaruhi siklus biogeokimia. Contoh dari antropogenik yaitu misalnya penggunaan kendaraan yang berbahan bakar fosil yang kemudian menimbulkan gas buang, dapat berupa misalnya karbon monoksida ataupun karbon dioksida dan berbagai gas-gas lainnya. Bahkan bisa juga kemudian mengeluarkan polutan seperti timbal. Nah, semakin banyak kendaraan maka semakin banyak gas buang yang naik ke atmosfer dan tentunya akan ikut dalam siklus biogeokimia. Begitupun dengan adanya pabrik yang menggunakan misalnya batu bara yang berbahan bakar fosil ataupun minyak bumi yang kemudian gas buangnya dapat kemudian memberikan pengaruh terhadap siklus biogeokimia yang terjadi di atmosfer. Ya, sehingga salah satu fenomena yang terjadi adalah terjadinya hujan asam pada beberapa tempat akibat banyaknya sulfur dioksida yang kemudian memberikan pengaruh terhadap siklus hidrologi sehingga air yang dihasilkan tidak kemudian baik untuk digunakan oleh organisme, bahkan sebaliknya memberikan bahaya bagi organisme karena air yang dihasilkan dari air hujan memiliki pH yang tidak normal atau pH di bawah 6. Sehingga hal ini kemudian berdampak negatif bagi kehidupan organisme. Selain dari antropogenik, peristiwa alam juga dapat memberikan perubahan terhadap kualitas lingkungan atau mempengaruhi siklus biogeokimia. Nah, peristiwa alam dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan. Namun, dari segi intensitasnya lebih sedikit dibandingkan pencemaran akibat manusia. Karena biasanya pencemaran akibat peristiwa alam, misalnya letusan gunung api, terjadi pada waktu tertentu atau skala waktu tertentu, tidak seperti antropogenik yang kemudian dapat terjadi setiap hari dengan kemudian jumlah sumber pencemar yang sangat banyak. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan antropogenik, peristiwa alam seperti misalnya letusan gunung api tidak terlalu memberikan perubahan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Dia hanya dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, peristiwa meletusnya gunung berapi di mana memunculkan beragam gas berbahaya seperti gas sulfur dioksida atau SO2. Oleh karena itu,
pada saat itu akan terjadi perubahan lingkungan yang kemudian mempengaruhi siklus biogeokimia yang ada di sekitar ekosistem tersebut. Namun berjalannya waktu dan juga berhentinya kegiatan aktivitas gunung api tersebut atau tidak terjadinya letusan lagi, maka lingkungan kemudian dapat memulihkan dirinya sehingga siklus biogeokimianya akan kembali normal. Dan juga sebenarnya siklus biogeokimia yang membuat lingkungan ini bisa pulih dengan sendirinya. Dengan catatan polutan yang ada di lingkungan tersebut tidak kemudian bertambah banyak terus dengan jangka waktu yang panjang. Nah, lingkungan akan sulit untuk memulihkan dirinya ketika terlalu banyak polutan di lingkungan tersebut dan kemudian terjadi dengan jangka waktu yang panjang. Ya, oleh karena itu, antropogenik memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan lingkungan, khususnya juga siklus biogeokimia. Ya, sekali lagi, pencemaran akibat aktivitas manusia sering diistilahkan antropogenik. Dan antropogenik ini menghasilkan polutan dengan konsentrasi yang besar dan berlangsung secara terus-menerus. Berbeda dengan misalnya kejadian letusan gunung api yang kejadiannya pada waktu tertentu. Salah satu contoh dari pencemaran antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia yang paling menimbulkan perubahan lingkungan, yaitu adalah asap kendaraan dan juga asap industri. Karena konsentrasi yang dihasilkan sangat besar dan juga berlangsung secara terus-menerus. Pencemaran antropogenik dapat kemudian membuat keseimbangan lingkungan menjadi terganggu, sehingga berpengaruh terhadap siklus biogeokimia. Oleh karena itu, pemerintah dan juga pelaku industri harusnya memperhatikan hal ini, tidak hanya memikirkan faktor ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Karena ketika lingkungan rusak, maka salah satu dampaknya adalah terjadinya penyakit yang kemudian dapat membahayakan kesehatan manusia. Dan ini tentu menjadi sebuah dampak yang harusnya dicegah sedini mungkin. Dalam sebuah artikel yang berjudul A Pollution of the Human Environment Relationship menjelaskan bahwa saat ini hubungan manusia dan lingkungan terjadi perubahan akibat adanya globalisasi dan juga penggunaan teknologi yang modern. Dan interaksi tersebut kemudian tidak hanya memberikan dampak ke lingkungan, tetapi juga ternyata memberikan dampak kepada kesehatan manusia dan organisme lainnya. Jadi sebagai contoh misalnya saat ini semakin banyak sekali penggunaan mesin yang berbahan bakar fosil untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang canggih, namun di sisi lain memberikan dampak pencemaran ke lingkungan, dan kemudian ternyata pencemaran tersebut mempengaruhi kualitas kesehatan manusia yang ada di lingkungan tersebut. Artinya terjadi dua efek negatif yang terjadi. Ya, terjadi perubahan lingkungan dan ternyata dampaknya juga kembali ke manusia. Dalam hal ini terjadi sebuah manifestasi penyakit atau terjadi risiko terjadinya penyakit akibat paparan dari pencemar dari aktivitas industri. Oleh karena itu dikatakan bahwa interaksi manusia dan lingkungan sebenarnya menjelaskan bagaimana manusia memberikan pengaruh ke lingkungan dan begitupun sebaliknya.
atau bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia. Nah, maksud dari bagaimana manusia mempengaruhi lingkungan, ya aktivitas industri ataupun aktivitas manusia lainnya yang menghasilkan pencemaran memberikan dampak ke lingkungan. Nah, sedangkan maksud dari gets affected by it atau bagaimana lingkungan mempengaruhi manusia dalam hal ini adalah bagaimana manusia mau sadar untuk kemudian berpikir untuk ramah lingkungan. Artinya aktivitas industrinya boleh jalan, boleh kemudian ada, tapi harus ramah lingkungan. Artinya dia mau peduli dengan lingkungan. Nah, inilah sebenarnya yang harus dipahami dalam kemudian menerapkan ilmu pengantar lingkungan. Bagaimana kita sadar tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan. Karena ketika lingkungan rusak, dampaknya tidak hanya lingkungan, tetapi juga akan berdampak ke kesehatan manusia itu sendiri. Saya akan menjelaskan beberapa teori yang menjelaskan tentang interaksi manusia dan lingkungan. Mulai dari teori Gordon, kemudian ada teori Mandala of Health, kemudian ada teori One Health, ada kemudian teori Bioecological System, dan teori tentang hubungan manusia dan lingkungan. Dalam hal ini ekonomi, kemudian psikologi dan aspek, kemudian biologi dan pemahaman atau mindset. Nah, kita akan menjelaskannya lebih detail di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat interaksi dari host, agent, dan environment sesuai dengan teori Gordon, di mana dikatakan sehat ketika interaksi host dan agent serta environment ini berada dalam keadaan seimbang, sebagaimana pada gambar berikut. Nah, ketika terjadi keseimbangan antara agent, host, dan environment, maka akan terwujud suatu yang namanya kesehatan, atau akan terwujud individu ataupun masyarakat yang sehat. Nah, bagaimana jika tidak seimbang? Maka disitulah kemudian dikatakan akan terjadi sebuah atau suatu penyakit pada host ataupun manusia. Terdapat beberapa model ataupun beberapa kondisi yang memungkinkan kemudian tidak terjadi keseimbangan interaksi antara host, agent, dan environment. Yang pertama, pada gambar ini dilihat bahwa agentnya lebih berat dibandingkan host. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan agent bertambah atau tingkat virulensinya atau menginfeksi manusia atau host meningkat. Nah, sehingga kemudian host akan lebih mudah tertular penyakit dari manusia ke manusia, atau manusia yang sakit ke manusia yang lainnya, yang kemudian terjadilah sakit akibat agentnya memiliki kemampuan yang besar untuk memindahkan penyakit atau masuk ke dalam tubuh host. Nah, pada gambar ini juga lingkungannya tidak kemudian mengalami perubahan. Lingkungannya berada pada sebuah kondisi yang baik, namun agentnya yang kemudian bertambah kuat sehingga menyebabkan pemindahan agent ke dalam tubuh manusia. Kondisi yang kedua dikatakan kemudian terjadinya sakit, yaitu meningkatnya atau bertambah banyaknya
jumlah orang yang rentan terhadap suatu agen tertentu. Nah, pada kondisi ini host mudah atau rentan terkena penyakit tertentu. Dan ketika host atau manusia telah banyak terinfeksi suatu agen seperti virus, maka dia akan lebih mudah memindahkan atau mentransmisikan agennya dari manusia sakit ke manusia lainnya. Seperti yang terjadi saat ini, COVID-19 membuat kemudian banyak orang yang menjadi positif, dan hal itu kemudian membuat orang akan lebih mudah sakit akibat transmisi virus corona dari manusia yang positif ke manusia yang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan hal ini. Kondisi berikutnya yaitu di mana terjadi perubahan lingkungan yang menyebabkan agen menjadi lebih kuat untuk memindahkan penyakit ke dalam host. Contohnya misalnya kejadian demam berdarah. Biasanya peningkatan kasus demam berdarah terjadi pada musim hujan, yang hal tersebut memicu terjadinya sebuah wabah di beberapa tempat. Sehingga beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada sebuah pengaruh iklim ataupun curah hujan terhadap kejadian demam berdarah pada suatu lokasi tertentu. Selanjutnya, kondisi yang terakhir yaitu perubahan lingkungan menyebabkan host menjadi rentan terkena penyakit. Terjadinya perubahan lingkungan ini kemudian membuat daya tahan tubuh host menjadi lebih rentan terkena penyakit. Misalnya perubahan cuaca atau iklim yang kemudian membuat manusia menjadi lebih rentan terkena sakit, seperti misalnya flu ataupun penyakit-penyakit yang lainnya, akibat perubahan lingkungan yang juga kemudian memberikan pengaruh terhadap host atau manusia. Selain dari teori Gordon, berikutnya yaitu Mandala of Health. Teori ini menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan, mulai dari lingkungan pribadi atau individu, keluarga, masyarakat, hingga yang lebih besar yaitu biosfer. Dan interaksi tersebut bertujuan untuk kemudian bagaimana manusia untuk mencapai hidup yang sehat, dan manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dalam mencapai hidup yang sehat. Dan kita minggu lalu kemudian menjelaskan bahwa manusia memiliki sifat yang dikenal dengan physical man. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya, dalam hal ini makanan, minuman, rumah, kemudian kesehatan jiwa, atau ingin selalu kemudian mendapatkan ketenangan. Ya, manusia selalu memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian manusia juga memiliki sifat economic man, selalu berupaya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya tanaman, manusia kemudian memanfaatkan tanaman untuk kemudian dijadikan sebagai sumber daya alam yang bernilai ekonomis, yang dijual kemudian akan dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Dan interaksi manusia dan lingkungan pada teori ini lebih kepada bagaimana kebutuhan manusia, pemenuhan kebutuhan manusia mendukung kesehatannya. Ya, di dalam teori ini bahwa kesehatan manusia sangat dipengaruhi dari interaksinya dengan lingkungan dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Berikutnya yaitu teori One Health. Teori ini menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan juga binatang, di mana di dalam interaksi tersebut
terdapat hubungan dalam hal peningkatan kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan dan kesehatan binatang. Artinya manusia bisa kemudian mempengaruhi kesehatan lingkungan ataupun sebaliknya. Lingkungan kemudian bisa mempengaruhi kesehatan manusia dan juga kesehatan binatang. Bahkan saat ini banyak sekali penyakit yang kemudian berpindah dari binatang ke manusia akibat adanya kemudian interaksi antara binatang dengan manusia dan juga lingkungan. Berikutnya ada teori bioecological system. Teori ini menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan mulai dari mikrosistem, dalam hal ini individu dari manusia tersebut, kemudian mesosistem dengan keluarganya atau yang terdekat dengannya, kemudian ada ekosistem yang lebih luas lagi cakupannya, tempat kerja, tetangga, dan yang lainnya. Ada makrosistem ke yang lebih besar lagi, masyarakat atau kelompok yang lebih besar. Kemudian ada koronosistem yang lebih besar lagi dari makrosistem, negara ataupun misalnya lingkup pergaulan internasional. Ya, teori ini sebenarnya menjelaskan bahwa manusia tidak bisa lepas dari interaksinya dengan lingkungan, baik itu sesama manusia maupun dengan lingkungan abiotiknya atau lingkungan di sekitarnya. Namun bioecological system teori ini sebenarnya lebih menitik beratkan kepada interaksi manusia dengan manusia. Namun ya tentu di dalam interaksi manusia dengan manusia terdapat juga lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap interaksi tersebut. Dalam sebuah buku ilmu lingkungan juga menjelaskan bahwa manusia dan lingkungan berinteraksi dalam hal kemudian untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, ya, pergaulannya dengan manusia dan juga pemenuhan kebutuhannya. Kemudian ada evolutionary psikologi untuk dalam hal ketenangan jiwa atau pemenuhan kebutuhan jiwanya. Ya, manusia butuh tempat rekreasi, ya, ke pantai atau ke gunung, ya, untuk memenuhi kebutuhan jiwanya, untuk mendapatkan ketenangan. Nah, itulah ada kemudian interaksi manusia dan lingkungan. Kemudian ada evolutionary biology. Ya, manusia secara biologi membutuhkan kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan hidupnya, makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Kemudian hubungan manusia dan lingkungan juga terkait environmentalism. Dalam hal ini pemahaman manusia terhadap hubungannya dengan lingkungan. Ya. Makanya sekarang ada manusia yang memiliki cara pandang bahwa kita kemudian harus ramah lingkungan, berpikir ramah lingkungan. Ada juga yang acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan lingkungan karena dia pikir ya tidak memberikan manfaat bagi dirinya ketika dia peduli dengan lingkungan. Padahal sebenarnya ketika lingkungan rusak, maka manusia akan merasakan dampaknya. Ya, contohnya saja misalnya manusia sering membuang sampah plastik ke sungai. Ya, secara tidak langsung mungkin dia berpikir tidak memberikan manfaat apa-apa, tidak merugikan dirinya, kan dibuang ke sungai. Tetapi saat ini penelitian menunjukkan bahwa beberapa ikan yang dikonsumsi manusia telah mengandung mikroplastik atau potongan-potongan plastik kecil. Nah, di mana ikan tersebut kemudian menelan plastik? Ya, tentunya di habitatnya, di sungai ataupun di laut, akibat limbah plastik yang dibuang manusia ke sungai atau laut. Oleh karena itu penting untuk memahami hal ini agar kita kemudian sadar untuk
peduli dengan lingkungan.